Di depan gue ini udah ada satu unit Honda CB400 yang udah di custom. Ini kalau kalian lihat kaki-kakinya ya, mulai dari suspensi depan, velg, swing arm, roda belakang, itu speknya cukup hedon cuy ya. Dan ini karena basicnya CB400, suaranya udah pasti merdu banget. Oke, gak usah lama-lama lagi, gue mau bahas lebih detail motor ini di episode berikut. Langsung mulai videonya. Balik lagi di channel Tank Katros, yoyoy. Motor custom kali ini bukan bikinan dari Katros Garage. Sebenarnya ini motor bikinan dari bengkel lain ya. Yang kemarin itu datang ke bengkel Katros untuk diservis bagian kelistrikannya. Jadi kemarin tuh motornya berebet gitu cuy. Nah kemarin pas gue ke Katros, gue ngeliat motor ini, gue pikir nggak ada salahnya ya gue review. Karena kalau dari spek ubahan, kayak kakinya tuh gue lihat juga udah cukup oke. Secara tampilan juga looks-nya cukup menarik gitu. Basic motor kali ini diambil dari Honda CB400 SF alias Super 4 tahun 96. Jadi motor ini sebenarnya udah cukup tua ya. Nah pemiliknya namanya Mas Fai. Emang ya kalau kita ngomongin basic motor Honda CB400 itu emang cocok banget buat kalian yang mau upgrade, yang sebelumnya itu pakai misalnya kayak Ninja 2,5 2 silinder, pengen naik cc ke 400 atau 600. Sebenarnya kalau pilihannya di 400 cc itu ada ya ini salah satunya CB400. Secara tampilan dimensinya juga lebih besar dibandingin motor-motor 250 cc. Dan dari segi suaranya sendiri, motor ini udah stereo banget karena yaitu mesinnya 4 silinder. Selain itu dari sisi performa ya, karena ini 400 cc, jadi kalau misalnya kalian naik kelas dari 250 cc secara tenaga itu nggak jet lag banget gitu cuy, nggak jomplang banget. Adjustmentnya masih nggak terlalu sulit lah. Secara tampilan, kalau kalian lihat ini stylenya sendiri sebenarnya bisa dibilang tracker ya. Cuman emang kalau dilihat dari spek kaki-kakinya rada agak nyusahin kalau dipakai harian. Tapi spek kaki-kakinya emang gokil. Oke, lebih detail soal motor ini langsung aja kita bahas dari bagian kaki-kakinya. Kita lihat dulu. Ini kaki-kakinya gokil cuy. Di bagian kaki depan, untuk masalah roda, ini pakai ring 17, velgnya ini pakai velg Ducati, copotan dari velg Ducati ya, jadi ini namanya limbahan ya. Dan untuk ukuran bannya ini pakai ban depan merek Badleg, ukurannya 120/60, ring 17. Untuk lebar velg depannya ini sendiri ini sekitar 3 inci, jadi cukup lebar ya untuk ukuran si CB400 sendiri. Yang paling gokil sih suspensinya, karena suspensi depan aslinya si CB400 itu kan masih teleskopik ya, jadi diameter kalau nggak salah 41 mm, kayak ya mirip-mirip sama shock depannya Bison lah gitu. Ini udah di-upgrade menggunakan shock breaker jenis upside down. Dari bagian depan, kita lihat di bagian belakang. Kalau bagian belakang ini seperti kalian lihat ya, swing arm bawaan standar si Honda CB400 kan modelnya cuma kotak gitu ya, walaupun udah aluminium. Nah ini udah diganti, speknya juga cukup gokil yaitu swing arm model Pro Arm dari Ducati juga. Ini kayaknya mirip-mirip sama Ducati Monster gua. Dan untuk velgnya sendiri juga pakai copotan dari Ducati, jadi satu set ya. Biasa kalau Pro Arm ini dia mesti dipasangin satu set gitu cuy, antara velg sama bagian swing armnya. Bannya sendiri ini kalau untuk yang belakang pakai Badleg juga sama yang depan, ukurannya 180/55, jadi cukup lebar. Nah, pemasangan swing arm ini kalau gue lihat ya di bagian depan, ini keseluruhan wheelbase ya kalau dibandingin motor versi standar ya pakai swing arm standar gitu ya maksud gue. Ini motornya jadi lebih panjang. Posisi swing arm atau as swing arm ya aslinya tuh ada di depan sini cuy. Kalau yang standar. Ini udah hilang, mungkin ditutup ya sama bengkelnya. Jadi dibikin clean gitu dan dudukannya dipindahin ke belakang. Ini kalau dihitung mungkin tumbu roda belakangnya jadi mundur sekitar 10 sentian. Cukup panjang sebenarnya cuy. Dengan mundurnya sumbu roda belakang sangat berpengaruh ke handlingnya cuy. Biasanya kalau sumbu rodanya itu makin panjang, di jalanan lurus motornya makin stabil. Tapi kalau untuk di tikungan atau di selap-selap kemacetan biasanya jadi agak ribet tuh. Karena emang dia panjang motornya kan. Untuk suspensi, karena ini udah pakai swing arm yang Pro Arm gitu ya, gua ngelihat untuk dudukan shock breaker belakangnya bagian atas juga dibikin ulang lagi. Karena aslinya si CB400 kalau nggak salah twin shock ya. Jadi di bagian tengah sini harus dibikinin dudukan shock breaker belakang. Dan secara tidak langsung itu juga ngerombak bagian sasis secara keseluruhan. Kalau gua lihat bagian sasis yang depan ini masih ngandelin sasis bawaan standar si CB400. Cuman yang di custom itu bagian atas ini sampai ke bawah sini.
First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Kita masuk ke bagian body ya. Kalau kalian lihat di bagian depan spakbor itu handmade, tangki ini juga handmade, bodi samping, alas joknya handmade juga sampai ke bagian spakbor belakang. Nah ini tangkinya dari plat, gue nggak tahu nih bahannya berapa. Cuman kalau kalian lihat desain dari catnya, gue suka banget sih ya. Ini warnanya kayak biru keungu-unguan gitu cuy, ditambahin aksen gold di tengah. Untuk bagian tutup tangkinya sendiri, aslinya si CB400 itu pakai kunci. Ini karena tangki custom udah diganti yang model drat, dan di bagian tengahnya ada tulisannya The Alay temen maksudnya. Temen kan alay kan? Bener nggak? Untuk bagian spakbor depan, tangki, bodi samping, dan spakbor belakang, catnya ini dia nggak cuma pakai satu jenis finishing ya. Di bagian tangki nih misalnya ya, bagian tengahnya ini dia finishingnya glossy, di bagian kiri kanannya ini glossy, tapi di bagian atasnya sini, pinggirnya, itu doff gitu cuy. Jadi kalau dilihat dari jauh, kayak ada dua tekstur yang berbeda, bikin motor ini jadi nggak terlalu kelihatan polos lah. Ini kalau lihat dari dimensi tangkinya, mungkin bisa menampung bahan bakar sekitar 14 liter kali ya. Sebenarnya nggak terlalu lebar dan nggak terlalu tinggi juga, tapi emang agak panjang posisi tangkinya. Terus untuk bagian joknya sendiri ini cukup panjang, sekitar 60 cm. Ini bisa buat boncengan 2 orang, cukup nyaman ya, walaupun memang lebarnya masih kurang lebar kalau buat ngejar kenyamanan gitu ya. Ini joknya emang sedikit agak panjang, gue tahu nih, karena pasti buat ngejar proporsional bagian roda belakang yang dibikin panjang juga gitu kan. Atau benernya kalau buat boncengan di motor custom ya nggak harus panjang ini, masih bisa gitu. Ini untuk material joknya pakai kulit sintetis, kayaknya MBTech. Ini dibikin 2 tekstur ya, 2 motif, yang belakang masih polos gitu, yang depan dibikin garis-garis. Oke, sekarang kita coba naikin motornya. Ini masih di pedok. Pedoknya minjem juga punya Momon. Belakangnya masih agak tinggi naik. Gue coba naikin ya. Kuat nih ya pedoknya? Kuat lah ya. Ya, ini style tracker banget ya. Stangnya tinggi. Terus posisi footstep agak mundur sedikit. Lebih mundur dibandingin yang versi standar. Dan untuk joknya ya agak rendah dibandingin yang versi standar juga, karena emang sasisnya udah dipotong ya, bikinan. Tapi secara keseluruhan kalau misalnya motor ini dari sitting posture ya, dipakai untuk harian, itu masih cukup nyaman juga, karena emang ya itu tadi nggak terlalu nunduk ya, bukan style cafe racer gitu. Dan kalau di area kebundi ini, kalau kalian lihat ya, ini juga udah banyak part-part yang diganti cuy. Misalnya dari handle rem ini udah pakai KTC, yang kiri ini udah diganti hidrolik juga, jadi kembar kiri kanan. Stang pakai stang tracker, racernya ini ada logo BMW sih, kayaknya pakai copotan BMW ya. Bentuknya racer kiri dan kanan nyambung, jadi gue suka sih. Dan untuk indikatornya, panel indikator pakai produk aftermarket, modelnya kecil, simple, nggak jadi makan tempat atau bikin jadi area depan itu jadi nggak estetik gitu ya, karena bentuknya kecil. Untuk lampu-lampu, ini lampu depan pakai ukuran 7 inci ya, Daymaker LED. Lampu sennya ada di bagian setang, lampu sen bar end kali ya, yang ada di pinggir setang itu. Untuk lampu sen belakangnya atau lampu belakangnya ini nyatu di bagian sasis belakang sini. Udah nyatu antara lampu rem, lampu malam, sama lampu sennya. Jadi belakang itu kelihatan minimalis. Yang menjadi salah satu daya tarik motor CB400 itu adalah suaranya yang stereo banget gitu cuy ya. Walaupun cc-nya 400, tapi suaranya tuh udah kayak motor 600 atau 1000 cc gitu stereonya. Nah di motor ini karena dia 4 silinder, otomatis pakai pipa knalpot dari Hydra itu 4 biji cuy. Ini pakai knalpot custom dari bahan stainless. Selensernya sendiri ini dimensi juga nggak terlalu besar, cuman kalau kalian lihat finishingnya ini dicat hitam gitu cuy ya. Gue jadi penasaran sekarang seperti apa suara CB400 ini. Langsung aja kita nyalain ya. Yuk. Emang ya kalau kita ngomongin suara mesin, nggak ada yang bisa ngalahin CB400 ya cuy. Suara kemerduan mesinnya gitu ya, untuk di kelas 400 cc. Menurut gue ini motor yang paling stereo banget gitu cuy. Apalagi kalau udah diganti knalpot kayak gini,
suaranya kencang, tetap stereo, tapi nggak bikin orang ganggu gitu ya, karena emang merdu gitu. Ya, jadi seperti yang udah gue jelasin ya, bahwa motor ini habis diservis kelistrikannya di Katros. Sebenarnya masih ada satu hal lagi yang mesti gue lakuin di motor ini. Itu bakal gue lakuin sambil kita tes ride, karena sekarang gue jadi penasaran. Gue pengen nyobain motor ini, gimana performa motor ini 4 silinder dengan suaranya yang merdu, dan gimana looks-nya kalau dipakai di jalan gitu ya. Jadi langsung aja sekarang kita tes ride, yuk. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Oke, kita gas coy. Ini radius puternya lumayan, walaupun udah pakai shock step down gini ya, bisa puter tajam. Cuman ya suara 4 silinder emang gak bohong sih, CB400. Gokil. Ya soal posisi duduk cukup nyaman deh naik motor ini. Stangnya lebar, jadi nggak bikin pegel dan nggak terlalu pendek juga stangnya, agak tinggi. Jadi nggak harus bungkuk gitu cuy kayak naik motor cafe racer. Walaupun memang bobot motor ini agak berat ya menurut gua. Dan posisi footstep juga nggak terlalu tinggi. Artinya ketika berhenti gitu gua nggak harus jinjit gitu cuy kaki gua. Ya memang agak jinjit sih, tapi masih aman lah. Ngomongin CB400 nih cuy ya. Sebenarnya kalau kalian baru upgrade dari motor 2,5 ke cc yang lebih besar, contohnya CB400 ini, sebenarnya tenaganya itu nggak terlalu ekstrim ya kalau dibandingin 2,5. Khusus untuk yang di CB400 ini memang dia tenaganya agak smooth. Jadi menurut gue masih cocok banget buat kalian yang baru upgrade atau naik cc gitu cuy. Cuman memang ada beberapa orang gitu ya atau kalangan yang ngerasa kurang puas gitu sama tarikan si CB400 ini karena terlalu smooth. Ningkatin performa mesinnya, gue di sini nyoba menggunakan oli premium gitu cuy. Oli premium tuh yang kastanya paling tinggi, itu biasanya dia mengandung ester. Di kesempatan ini gue juga lagi mau eksperimen nih, dimana di Indonesia ya yang gue tahu itu ada 2 brand oli premium yang mengandung ester itu yang muncul di permukaan gitu kan, yang namanya cukup dikenal. Satu oli impor dari luar negeri, brand luar ya. Yang satu lagi itu oli lokal. Nah, gue mau ngetes 2 oli itu, tapi sifatnya blind test. Jadi, gue nggak tahu motor ini yang sekarang gue tes ini itu dimasukin oli yang mana. Dari sini mendingan sekarang langsung aja kita balik ke Katros dulu karena ini gue mau coba oli yang kedua. Oke guys, sekarang gue udah sampai Katros. Habis ini gue mau gantiin olinya. Mas Ateng lagi di kantor sih, biar dia juga nggak tahu oli apaan yang bakal gue ganti nanti di. Oke, oli kedua nih udah dimasukin ya ke motornya sama si Dikar. Gue sekarang mau coba jalan dulu nih mumpung sepi. Kita gas. Berasa lebih enteng ya bagian start awalnya gitu cuy. Kayak kopling cuy. Ini mudah-mudahan aman ya, nggak rontok nih transmisinya. Kita tes ya. Seru juga sih naik motor 4 silinder, suaranya merdu banget dan so far so good, aman ya. Walaupun nggak pakai kopling ngopernya, cuman ya jangan diikutin guys. Yang gue rasain ya, untuk RPM di 3000 ke bawah nih ya, motor ini jadi berasa lebih seger gitu cuy, kayak berasa lebih enteng gitu ya. Beda banget sama yang pertama. Yang pertama ya sosok lah gitu ya, masih wajar-wajar aja. Ya ini kayak berasa banget gitu entengnya. Apalagi ini kan udah pakai ban yang ukurannya cukup besar gitu kan, depan dan belakang. Jadi menurut gua oke. Kesimpulannya, jadi antara oli yang pertama dan yang kedua, gua lebih milih yang kedua cuy. Karena ya itu tadi ya, gua ngerasa mesinnya jadi lebih halus, tenaganya di bawah 3000 rpm saat awal-awal start tuh lebih enteng gitu. Nah, tapi gua nggak tahu yang kedua ini oli apa. Jadi yang tahu tuh si Dikar tuh cuy. Jadi kita sekarang balik aja ke bengkel, kita langsung tanya ke Dikar, oli apa yang nomor 2 ini. Oke, ini sekarang gue udah sampai lagi di Katros ya. Setelah tadi nyobain motornya pakai oli yang pertama sama oli yang kedua, gitu. Lebih nyaman pakai yang mana nih? Antara yang pertama sama yang kedua ya. Kalau yang pertama sih sebenarnya ya gue nggak bisa bandingin sama yang kedua karena baru nyobain pertama. Tapi kalau gue bandingin antara oli pertama sama kedua, gue ngerasa kayaknya yang oli kedua lebih enak. Karena kalau oli yang kedua itu
suara mesinnya gue berasa kayak jadi sedikit lebih halus dan tarikan apa ya, bukaan awalnya ya, bukan tarikan bawah tapi bukaan awalnya karena ini roda belakangnya tuh gede banget, dia jadi kayak berasa lebih enteng. Jadi kalau ditarik kesimpulan, gue pilih oli yang kedua. Nah pertanyaannya, oli yang kedua itu apa? Sebenarnya oli yang kedua itu gue pakai Extend mas, yang double ester premium sport. Nah yang pertama berarti yang impor itu? Iya. Yang harganya 400 ribuan? Iya. Ya, karena gitu kalau Extend ini cukup mencengangkan ya, karena harganya itu 100 ribuan ya untuk yang Extend double ester premium sport. Ya wajar sih ya, pas pengetesan kedua itu gue ngerasa motor ini jadi lebih enak karena oli Extend itu sebenarnya dia bisa ngebentuk ekstra lapisan pelindung metal untuk nurunin gesekan pada mesin gitu ya, itu sekitar 15%. Akibatnya suhu mesin tuh bisa jadi lebih stabil dan power output mesin itu bisa jadi lebih besar. Selain itu, ester juga bisa mengikat molekul oli. Akibatnya tuh oli nggak gampang menguap gitu cuy. Dapat bekerja dengan baik dan mesin itu jadi sanggup menempuh jarak atau olinya bisa dipakai sampai 6.000 km lebih. Wow. Emang gokil ya Extend ya. Ini bisa dibilang inovasi otomotif karya anak bangsa. Ya. Di segmen terakhir, gue akan sedikit kasih masukan buat motor ini ya. 3 hal yang paling gue suka dari motor ini dan 3 hal yang gue nggak suka dari motor ini. Yang pertama, dari yang paling gue suka dulu di sini adalah bagian swing arm belakang cuy. Karena menurut gue, entah kenapa ya, gue ngeliat kalau mau sebuah motor, kalau pakai swing arm yang model Pro Arm atau sebelah gitu ya, apalagi ditunjang dengan velg yang cukup lebar, sekitar 5,5 atau 4,5 inci lah, itu motor bakal jadi kelihatan auto bohai. Wah gitu. Yang kedua, pemilihan warna. Kombinasi antara doff dan glossy-nya itu menurut gue bikin motor ini jadi kelihatan nggak terlalu simple gitu cuy. Hal yang ketiga, yang paling gue suka dari motor ini udah pasti suaranya. Karena menurut gue itu tadi 4 silinder stereo banget. Lanjut ke 3 hal yang paling gue nggak suka dari motor ini. Yang pertama adalah wheelbase. Walaupun bagian swing armnya itu gue suka banget, tapi entah kenapa menurut gue wheelbase motor ini dibikin agak kepanjangan untuk bagian belakangnya khususnya ya. Karena ya jadi kayak motor custom limousine gitu cuy. Kalaupun masih pakai lubang swing arm yang standar yang posisinya ada di tengah situ, wheelbase-nya juga akan tetap jadi lebih panjang. Karena swing arm si Pro Arm ini lebih panjang dibandingin swing arm bawaan si CB400-nya yang model kotak gitu kan cuy. Hal kedua yang gue nggak suka di motor ini adalah pemilihan ukuran bannya cuy. Sebenarnya kalau untuk lebarnya udah pas ya untuk bagian depan dan belakang. Cuman yang gue sedikit ngganjel itu adalah pernya. Karena kalau kalian lihat, ukuran ban yang depan itu adalah 120/60. 60 ini menurut gue profilnya agak ketipisan gitu cuy. Kalau misalnya pakai per 70 gitu atau per 80 menurut gue motor ini jadi kelihatan lebih gahar dan lebih padat. Pun begitu dengan yang belakang. Cuma kalau yang belakang menurut gue nggak terlalu separah yang depan sih ya. Tapi balik lagi, itu selera. Hal terakhir yang gue agak ganjel di motor ini adalah spakbor belakang. Spakbor belakangnya kayak pelit banget gitu cuy. Alangkah lebih idealnya ya menurut gue, spakbor belakang tuh jadi lebih panjang gitu. Maksudnya sampai ke depan atau dibikin nggak usah pakai spakbor aja gitu sekalian gitu kan. Karena kalau misalnya posisinya gitu kepotong kayak ya kayak nanggung aja gitu. Iya nggak sih? Nanggung nggak sih maksud gue? Gitu set gitu kayak udah tapi gitu. Ya, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat, khususnya buat kalian teman-teman di sini yang mungkin ada rencana naik cc ya dari 250 ke 400 cc atau 600 cc, atau kalian pengen beli motor CB400 ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar motor ini, kalian silahkan tulis di kolom komen, dan kalau kalian suka sama motor ini, share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow juga akun Instagram personal gue di @ateng_andiakbar dan akun bengkel gue di @katrosgarage. Sementara ini videonya gue tutup dulu. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace. Gue lupa mau ngomong apa.